Halo teman-teman semuanya, hari ini dengan saya Misa dengan NIM 196222015 dari akuntansi pagi 1 semester 4 ingin membahas mengenai quality cost atau biaya kualitas melalui tugas individu mata kuliah pengantar akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bu Charlie Marlinda SEMAK AKCA. Berikut ini adalah presentasinya. Materi yang akan dibahas melalui biaya kualitas. Yang pertama, pengertian mengenai biaya kualitas dan biaya kualitas. Yang kedua, jenis, mengenai jenis biaya kualitas. Yang ketiga, perilaku biaya kualitas. Yang keempat, strategi pengurangan, yaitu strategi mengenai pengurangan biaya kualitas. Dan yang kelima adalah mengenai laporan biaya kualitas. Yang pertama, pengertian mengenal biaya kualitas dan biaya kualitas. Pengertian biaya. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Sedangkan kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dan kebutuhan konsumen atau tingkat buruknya sebuah produk, barang atau jasa di mata penggunanya. Pengertian biaya kualitas menurut Voucher 2007-2-2020. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas tersebut. Apa itu COPQ? Cost of Poor Quality merupakan biaya yang terjadi akibat produk dan proses tidak memenuhi persyaratan standar kualitas yang mengakibatkan kerugian pada produksi. Yang kedua adalah jenis, mengenai jenis biaya kualitas. Jenis biaya kualitas. Yang pertama, prevention cost atau biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin besar biaya pencegahan yang dikeluarkan, maka produk cacat yang dihasilkan akan berkurang dan biaya kegagalan semakin kecil. Yang kedua, appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya penilaian ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari fungsi penilaian ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dari perusahaan produk sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, internal final cost atau biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun sudah dapat dideteksi sebelum produk di tangan pelanggan. Yang keempat, external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Ini dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Biaya ini merupakan biaya yang paling merugikan karena dapat menyebabkan reputasi perusahaan buruk dan kehilangan pasar. Tapi biaya ini dapat hilang akibat perusahaan telah menghasilkan produk cacat atau rusak. Yang ketiga adalah perilaku mengenai biaya kualitas. Suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang berjalan dengan baik, biaya kualitas tidak besar dari 2,5% dari penjualan. Setiap perusahaan dapat menyusun anggaran dan menentukan besar standar biaya kualitas setiap produk atau elemen secara individual secara biaya kualitas total yang dianggarkan dan lebih dari 2,5% dari penjualan. Agar standar tersebut dapat mencapai, maka perusahaan harus dapat mengidentifikasi perilaku setiap elemen biaya kualitas secara individual. Menurut Nasution 2010-2-132. Strategi pengurangan atau strategi pengurangan biaya kualitas. Strategi pengurangan biaya kualitas yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya-biaya kegagalan hingga mencapai titik nol. Yang kedua, lakukan investasi dalam aktivitas pencegahan yang benar untuk membawa perbaikan. Yang ketiga, mengurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil dicapai. Yang keempat, lakukanlah evaluasi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, secara tidak langsung, lakukan usaha-usaha pencegahan untuk mendapatkan keuntungan dan dari perbaikan secara sel ini. Kelima adalah laporan mengenai biaya kualitas. Berikut adalah laporan biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan, adanya pelatihan kualitas dan rekayasa keandalan. Yang kedua ada biaya penilaian, pemeriksaan bahan baku, penerimaan produk dan penerimaan proses. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, sisa bahan dan pengerjaan ulang. Ini terjadi pada dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal, keluhan pelanggan, garansi dan perbaikan. Ini pada biaya ini sangat risiko tinggi dan dapat merugikan perusahaan jika terjadi kegagalan tersebut.
Dan berikut inilah adalah semua laporan biaya kualitas dari image produk pada tahun berakhir Maret 31 tahun 2004. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi penonton. Selamat siang dan selamat beraktivitas teman-teman.